Adakah cinta yang indah selain mencoba setia dengan hati dan jiwa? Begitulah Hengky kala merasakan debar asmara yang membuatnya begitu gugup. Debar yang dimulai kala ia bersua wanita ayu yang mahir bermain piano. Pertama kali adalah ada kegiatan di remaja gereja. Pada waktu itu ada satu permintaan dicari pemain untuk drama Natal. Memang saya suka main drama gitu. Kemudian ya harus mendaftar gitu katanya. Ada ini. Kemudian saya daftar. Tahu-tahu yang mengepalai drama itu Pak Hengky Sulaiman. Semasa masih di SMA, teman dari gereja, teman di paduan suara, teman, kemudian saya jadi guru sekolah minggu juga, dan dia juga guru sekolah minggu. Dia muridnya Teguh Karya di sekolah minggu. Pada waktu itu saya umur baru 13, saya masih remaja dan dia termasuk pemuda. Nah, saya lamar, tapi ada juga banyak yang daftar gitu. Nah, akhirnya saya yang kepilih peran utama di sandiwara itu. Nah, mulai di situ dilatih-latih. Nah, itu lama-lama kenalan-kenalan. Ya. Cinta tak pernah berdusta karena cinta digerakkan dengan jiwa dan mata hati. Seperti Hengky yang makin lama makin tenggelam dalam impian indah semusim asmara. Ditemani derit suara pedal sepeda, dua anak manusia terdiam saling menakar hati. Hengky yang memegang kemudi merasa tersanjung karena di sadel belakang duduk seorang bidadari yang membuatnya bahagia. Saat waktu di pemuda, waktu mulai ikut paduan suara, kita sering pergi sama-sama keluar kota gitu. Nah, disitulah mulai timbul. Nah, Hengky sesudah itu sesudah lulus SMA dia terjun ke dunia teater. Saya hanya mengikuti saja gitu. Saya udah nggak main teater lagi. Saya pikir biar dia yang main teater. Jadi kami lama hubungan sampai 12 tahun. Kalau zaman dulu pacaran beda sama sekarang ya, artinya adalah yang namanya wakuncar, wajib kunjung pacar setiap Sabtu dan sebagainya. Nah, lalu nggak tahu ya kenapa duduk saling ngeliat gitu ya, udah ada perasaan, udah ngobrol gitu, saling cerita, saling berbagi. Saya ingat waktu dulu ada Asian Games. Nah, waktu Asian Games pertama dulu, saya termasuk yang menjaga pintu-pintu ini dan dapat free pass kemana aja. Nah, itu saya ajak pacar saya dulu, dan kita naik sepeda itu ke Senayan, boleh nonton apa, berenang, mau nonton ini. Nah, ya terus pulangnya dia sediain bikin gado-gado, itu udah sesuatu. Tapi pergi berduanya masih naik sepeda, masih kemana-mana gitu. Dia lainnya dengan anak sekarang. Dia kalau pacaran tuh dulu laganya, yuk kita ini ikut nonton Asian Games. Saya pikir wah enak nih dibawa nonton Asian Games. Padahalnya tuh dia lagi kerja di Asian Games. Penipu dia. Dia lagi kerja di Asian Games, jadi kan masuknya gratis tuh. Asian Games kan banyak tuh, jadi bisa masuk ke setiap sport bidang apa aja gitu, karena dia sebagai pekerja di situ, dia bawa tiket banyak gitu. Jadi acaranya bukan maksudnya jalan-jalan, tapi ya sambil bantuin dia kerja tuh di situ. Hingga belasan tahun menjalin asmara, Hengky belum juga berhasil merengkuh gadis idamannya untuk dibawa ke altar pernikahan. Berpayah-payah menabung membeli rumah, juga bimbang hati si wanita memandang profesi calon suaminya adalah warna asmara yang dijalani Hengky di kala muda. Sebelum akhirnya janji suci itu terjadi. Rimbun cinta dan kasih sayang itu pada akhirnya membuahkan 3 buah hati yang membuat hidup Hengky dan istri makin berarti. Dan kini, di kala usia makin senja, Hengky dan istri merasa bersyukur karena pohon cinta yang mereka tanam telah berbuah manis. Nggak teratur lah hidupnya, begitu bangsa kayak seniman lah. Lihat aja nanti fotonya. Saya menikah cukup ini, nggak terlalu aneh tanggalnya, tapi cukup lah. Tanggal 27 bulan 5 tahun 72, jadi 27, 5, 72.
Nah, istri saya namanya sekarang Edme Indriani Wirjadi keluarganya. Menikah saya terus terang setelah 11 sampai hampir 12 tahun pacaran baru nikah. Antara lain kita punya prinsip gak mau kontrak. Sebab saya punya pengalaman kalau kru setiap kontrak film tuh pinjam uang untuk bayar kontrak. Jadi saya dan calon istri waktu itu kumpul-kumpul di duit untuk beli tanah, akhirnya bangun rumah baru menikah. Enggak ya, Hengki tuh orangnya kan paling jago ngambil hati orang tua. Dan orang tua saya sendiri juga senang seni gitu. Meskipun dia tahu seni ini pada waktu zaman itu kan nggak kurang menghasilkan kan. Tapi ya dia pikir gimana ya, tapi dia lihat Hengki emang orangnya tekun, suka kuat bekerja gitu kan. Dia pikir pasti adalah bisa mempunyai masa depan gitu. Yang waktu anak pertama keuangan ya katakanlah masih pas-pasan. Jadi dia sekolah juga di negeri, dia ambil IPB Bogor. Tapi waktu anak kedua dia suka melukis. Waktu itu keuangan lagi cukup. Saya waktu itu sedang bikin Keluarga Vandanu yang cukup menghasilkan. Lalu ditanya, mau nggak sekolah keluar? Begitu dia mau, oke kita usahakan. Akhirnya dia bisa sekolah di Columbus College of Art and Design, Verdi. Nah, setelah itu anak yang kecil pun kirim juga ke Ohio State University. Ya lumayan serasi sih. Susah juga dijelasinnya. Kalau sifat beda banget. Mama tuh yang keras dan terlalu cepat khawatir. Kalau si papa tuh yang santai, dikasih good news and bad news is the same reaction. Dia mikir dulu terus baru bereaksi. Kalau mama reaksi dulu terus baru mikir. Mengusung falsafah mengalir seperti air, Hengki membiarkan anak-anaknya merenangi apa yang mereka inginkan. Sebuah pemikiran yang bertolak belakang dengan sang istri, namun pada akhirnya menjelma sebagai keseimbangan. Perbedaan adalah pupuk cinta yang akan membesarkan pepohonan jiwa. Nikmatilah segala beda itu dengan ikhlas dan penuh rasa syukur. Sebab perbedaan tak akan pernah memutus perjalanan rumah tangga jika terus disemai benih cinta yang wajar dan apa adanya. Saya terus terang dalam hal ini agak lemah. Artinya lebih membebaskan, mau kemana aja silahkan ini. Tapi istri saya lebih ini. Dan dia yang mengarahkan sampai akhirnya begitu dia keterima di IPB, ambil IPB teknologi pangan, walaupun dia cukup ini. Dan akhirnya S2-nya juga masuk masuk TPG. Nah kalau Verdi memang diarahkan ke desain. Dia Columbus College of Art and Design itu, di situ dia lulus. 7 tahun dia kerja di Amerika dan cukup seluruhnya penghasilan di Amerika, tapi habis WTC keadaan agak goncang. Akhirnya dia pulang ke sini. Di sini desainnya dihargainya jauh dari di Amerika. Nah, mungkin dia agak kecewa dan ikut-ikut teater, masuk teaternya SAS, Sakti Aktor Studio, Eka Sitorus. Akhirnya sekarang dia masuk film juga. Yang paling kecil sih memang ambil Ohio State University dan dia kerja sampai sekarang ini di mirip-mirip perfilman tapi lebih di periklanan. Saya malah yang melarang sebenarnya. Saya bilang cukup satu dalam keluarga yang menjadi artis, saya bilang. Soalnya udah merasakan susah sakitnya, cukup satu. Waduh, ternyata sesudah besar gini akhirnya ikut-ikutan. Jadi nggak cuma satu. Anaknya ya, si Verdi itu. Cinta itu sulit diungkapkan karena memang lebih, apalagi setelah sekian tahun menikah, sudah lebih kayak sahabat yang saling care ya. Artinya dia butuh apa, saya akan coba penuhi. Yeah, he's a great father. He's like the best father you can ask for. Ya, saya selalu akan mencintai dia selamanya gitu.